Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proyek inovasi membangun masa depan yang aman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari Teknik Elektro Nusa Putra, ya, Nusa Putra University. Baik, kita langsung saja ke materi. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas perihal sebuah proyek yang akan dibangun. Namun sebelumnya di sini ada visi proyek. Di sini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada inovasi berkelanjutan, gitu ya, mengembangkan solusi ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon. Jadi di visi yang pertama ini bagaimana sebuah proyek itu mencoba berpikir agar kondisi bumi ini ya efisiensi energinya dan mengurangi jejak karbon seperti asap kendaraan yang berlebih. Di poin kedua ada keselamatan prioritas ya, menerapkan standar K3 tertinggi, memastikan lingkungan kerja yang aman bagi semua pihak. Di Jepang pun terkenal sebuah istilah yang namanya Anzen Daiichi. Nah, ini adalah sebuah paradigma atau sebuah semboyan bagi orang Jepang bahwasanya yang namanya keselamatan adalah nomor satu, seperti itu. Selanjutnya di poin ketiga ada yang namanya dampak positif ya. Jadi untuk visi proyek pada sektor dampak positif ini adalah menciptakan nilai tambah bagi masyarakat ya, agar pertumbuhan ekonomi lokalnya itu lebih produktif seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk bagian penerapan K3 dalam proyek ini terbagi menjadi 3 poin juga, yakni pelatihan K3, inspeksi rutin, evaluasi berkala. Ya, yang pertama ada pelatihan K3. Nah, di pelatihan K3 ini targetnya adalah semua karyawan wajib mengikuti pelatihan K3. Materi mencakupi identifikasi bahaya dan prosedur keselamatan gitu ya. Jadi nanti akan diadakan sebuah simulasi bagaimana cara prosedur keselamatan itu sendiri. Yang kedua ada inspeksi rutin ya. Tim K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja melakukan inspeksi harian ya, memastikan semua area kerja memenuhi standar keselamatan, mulai dari pengecekan APD atau alat pelindung diri, misalnya adalah helm, kacamata, dan sebagainya. Di poin ketiga ada evaluasi berkala. Jadi untuk evaluasi berkala ini diadakan untuk mengevaluasi implementasi bagaimana APD itu digunakan ya, mengidentifikasi area perbaikan gitu ya. Ini dalam rangka untuk memastikan ya semua area kerja itu berada dalam cakupan wilayah yang aman seperti itu. Agar mengurangi kecelakaan dalam bekerja seperti itu. Nah, selanjutnya berbicara tentang APD atau pentingnya alat pelindung diri ya, alat pelindung diri. Nah, ini amat sangat penting untuk mengurangi atau bahkan menghindari kecelakaan kerja. Nah, di sini diantaranya saya tampilkan ada 4 poin. Yang pertama ada helm keselamatan, sarung tangan, sepatu keselamatan, dan juga rompi keselamatan ya. Bisa dilihat di monitor di sini ada beberapa berbagai macam alat APD ya, alat pelindung diri. Nah, untuk helm keselamatan itu apa sih? Ya, melindungi kepala dari benturan. Wajib digunakan di semua area konstruksi ya. Jadi ketika memang menggunakan area pelindung kepala, itu berfungsi untuk melindungi kepala itu dari benda-benda jatuh atau mungkin hal sepele tersandung dan sebagainya. Poin kedua ada namanya sarung tangan ya, mencegah cedera pada tangan. Tersedia berbagai jenis sesuai dengan pekerjaan ya. Misalnya di lingkungan pabrik sepatu itu tekstur untuk sarung tangannya itu memang didesain bagaimana agar memang terhindar dari debu-debu ya dan sebagainya. Yang ketiga ada sepatu keselamatan atau safety ya, sepatu safety. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan area kerja juga. Ketika memang area kerjanya adalah licin ya, misalnya di area painting, pengecatan ataupun liquid cairan-cairan tertentu. Nah, itu biasanya didesain sepatu safety-nya itu gimana agar tidak licin, agar tidak mudah tersandung ya dan sebagainya.
Lalu di sini ada rompi keselamatan ya. Rompi keselamatan itu misal seperti ini. Jadi meningkatkan visibilitas pekerjaan. Penting untuk area dengan lalu lintas kendaraan. Jadi rompi itu sendiri digunakan agar orang lain mampu melihat orang yang menggunakan rompi itu dengan jelas ya. Karena memang di beberapa kondisi ketika kondisi kerjanya itu gelap ya, kalau gelap kan memang sudah sukar untuk dilihat. Sehingga digunakan rompi itu sebagai tanda visualisasi bahwasanya ada orang gitu ya, ada aktivitas yang dikerjakan dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk inovasi teknologi dalam proyek ya. Jadi dalam proyek ini ya, tentu harus ada inovasi-inovasi yang berbeda daripada sebelumnya agar proyek yang dijalankan itu berjalan dengan baik, teknologi terbarukan dan ramah lingkungan. Nah, di sini ada 3 pilar yang dijunjung dalam proyek ini. Yang pertama ada augmented reality. Kedua, drone inspeksi. Ketiga, ada sensor IoT. Apa sih augmented reality? Memvisualisasikan desain sebelum konstruksi ya, mendeteksi potensi masalah keselamatan lebih awal ya. Jadi memang dalam poin pertama ini apa-apa sebelum dilakukan eksekusi dipastikan dulu, dideteksi potensi masalah keselamatan dari awal gitu ya. Kira-kira apa aja, area mana aja atau potensi bahaya apa aja yang akan terjadi. Seperti itu. Yang kedua ada drone inspeksi, memeriksa area sulit dijangkau, meningkatkan efisiensi dan keselamatan inspeksi. Lalu yang ketiga ada sensor IoT, memantau kondisi lingkungan, kerja secara real time, memberikan peringatan dini terhadap bahaya potensi yang akan terjadi. Nah, gitu ya. Jadi dengan 3 pilar ini memastikan proyek berjalan dengan baik karena memang didukung oleh inovasi teknologi yang mutakhir atau yang terkini seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampak ekonomi proyek ya. Yang namanya proyek itu memang pasti ada dampaknya. Nah, di sini dibagi menjadi dari segi aspek lapangan kerja, ekonomi lokal dan investasi ya. Untuk aspek itu sendiri dampak jangka pendek ya, ada juga dampak jangka panjang. Untuk lowongan kerja di sini tertulis lebih dari 500 posisi baru ya, dan juga 1000 lebih posisi berkelanjutan. Jadi dalam proyek itu memang ada sisi positifnya ya, ketika memang proyek baru diadakan, tentu itu membuka peluang kerja bagi orang-orang yang masih mencari kerja ataupun ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih menjanjikan. Lalu di aspek ekonomi lokal ya, di sini 10% peningkatan aktivitas bisnis dan juga 15% pertumbuhan ekonomi. Ya, dengan adanya proyek itu seluruh sektor ekonomi akan secara otomatis meningkat. Lalu di bagian investasi sekitar 500 miliar dan juga 2 miliar dalam 5 tahun. Ya, ini memang angka yang sangat fantastis. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Tentu di dalam menjalankan sebuah proyek ada yang namanya tantangan dan solusi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, keterbatasan lahan. Optimalisasi ruang dengan desain vertikal, pemanfaatan teknologi konstruksi modular untuk efisiensi ya. Jadi memang di sini keterbatasan lahan itu kita mensiasati dengan pembangunan yang secara vertikal atau beberapa lantai seperti itu ya. Karena memang kalau kita tarik bangunan secara horizontal itu akan memakan banyak lahan. Nah, dalam rangka mengefisiensikan itu, ini didesain secara vertikal untuk proyek tadi yang saya tampilkan di awal slide. Yang kedua ada kebisingan konstruksi. Penggunaan metode konstruksi low noise, penjadwalan kerja yang mempertimbangkan waktu istirahat masyarakat ya. Jadi proyek kita ya, proyek yang saya bahas ini adalah juga memikirkan bagaimana sampai konstruksi low noise ya, dan juga penjadwalan kerja ya. Memang bagaimana seluruh masyarakat itu atau seluruh warga atau juga seluruh karyawan bisa menggunakan waktu istirahatnya dengan baik, yakni dengan beberapa pertimbangan itu tadi. Selanjutnya ada manajemen limbah, implementasi sistem daur ulang non-site, kerjasama dengan fasilitas pengelolaan limbah ramah lingkungan. Jadi kita juga di sini harus memastikan bagaimana proyek itu sendiri
akan menghasilkan sebuah limbah ya. Nah, limbah itu kita manage dengan secara baik ya agar memang tidak terjadi masalah di nah, jadi yang setelah saya sampaikan di dalam proyek itu pasti menghasilkan sebuah limbah. Nah, limbah ini kita manage sedemikian rupa agar tidak menghasilkan sebuah masalah di kemudian hari ya. Dan juga misalnya polusi ya dipikirkan sampai sana. Yang selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas. Nah, ini juga jangan sampai sebuah proyek ataupun proyek lainnya adalah jangan sampai akses untuk lalu lintas itu menjadi terhambat atau bahkan menimbulkan masalah. Kemacetan di mana-mana dan sebagainya. Ya. Jadi perencanaan rute alternatif itu harus memang dipikirkan secara baik ya. Seperti itu. Karena ketika memang diadakan sebuah proyek itu akan menghambat lalu lintas. Nah, di sini tugasnya adalah bagaimana untuk eh, arah lalu lintas itu dibikin sealternatif mungkin seperti itu. Terakhir di sini ada komitmen berkelanjutan, ada 4 poin. Pertama, evaluasi berkelanjutan, transparansi, pengembangan SDM dan juga kolaborasi komunitas. Nah, di dalam evaluasi berkelanjutan, tim khusus akan membantu dampak proyek. Penyesuaian strategi dilakukan berdasarkan temuan evaluasi. Yang kedua ada transparansi. Laporan kemajuan proyek dibagikan secara berkala. Jadi stakeholder dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Bagian poin 3 ada pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Program pelatihan berkelanjutan untuk karyawan, fokus pada peningkatan keterampilan K3 dan inovasi. Terakhir ada kolaborasi komunitas, kerjasama aktif dengan masyarakat ya, dan juga untuk membangun berkelanjutan seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan atas perhatiannya saya ucapkan sangat berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.